Pernah kepikiran nggak sih Anda lihat hasil cetak printer inkjet? Kok bisa ya detail banget gitu? Tetesan tinta sekecil itu, gimana caranya bisa pas di kertas? Selamat datang di Selaman Mendalam kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas nih. Fokusnya ke listrik statis. Misi kita hari ini, pahami apa itu muatan, gimana mereka berinteraksi lewat gaya listrik, terus konsep medan listrik, dan nah ini dia, gimana semua itu dipakai di teknologi, kayak printer inkjet Anda di rumah. Iya, dan yang seru kita bakal lihat gimana konsep yang mungkin kedengaran agak abstrak ini justru jadi dasar teknologi canggih loh. Teknologi presisi yang Anda pakai sehari-hari. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Oke, siap. Mari kita bongkar. Ada dua jenis muatan listrik dasar, positif, kayak proton, sama negatif, ya elektron itu. Terus, dikasih contoh juga, kayak penggaris plastik digosok kain wol, jadi negatif, atau kaca digosok sutra jadi positif. Ini idenya Benjamin Franklin dulu ya. Betul sekali. Dan penting nih, kata statis itu artinya muatan ini awalnya relatif diem, gitu, nempel di benda. Nah, interaksi antar muatan inilah ya yang bikin ada fenomena listrik statis. Oke, interaksinya nih. Kalau benda bermuatan dideketin kan bisa narik atau nolak. Sumber Anda nyebutnya gaya listrik atau gaya Coulomb. Ini dinamain dari Charles D. Coulomb ya. Terus, apa sih yang nentuin seberapa kuat gaya tarik atau tolak ini? Nah, hukum Coulomb ngejelasin itu. Ada rumusnya malah. Intinya, gaya ini makin kuat kalau muatannya makin gede. Terus, makin kuat juga kalau jarak antar muatan yang makin dekat. Tapi, ngaruhnya itu kuadratik sama jarak. Jadi kalau jaraknya jadi setengah, gayanya jadi 4 kali lipat gitu. Wah, kuadratik ya. Berarti sensitif banget sama jarak. Iya, sensitif banget. Rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. F itu gaya, Q1 Q2 muatannya, R jaraknya. Tunggu, itu ada K. Apa itu K? Oh, K itu konstanta Coulomb. Angka aja sih yang nunjukin seberapa kuat interaksi listrik itu sendiri. Yang menarik, gaya ini kan gaya tak sentuh, mirip gravitasi, tapi bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Gak kayak gravitasi yang cuma narik aja. Oke, gaya tak sentuh. Ini nyambung ke ide berikutnya nih, dari Michael Faraday. Medan listrik. Gimana cara bayangin medan ini? Kayak semacam area pengaruh gitu. Betul, analogi zona pengaruh itu pas banget. Jadi, medan listrik itu kayak daerah di sekitar muatan listrik, di mana kalau ada muatan lain masuk ke situ, dia bakal ngerasain gaya Coulomb tadi. Kita biasa gambarin pakai garis-garis gaya. Garis gaya? Gimana tuh? Garis gaya itu nunjukin arah medan, keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Nah, kalau garisnya rapat, berarti medannya kuat di situ. Kalau renggang, ya lemah. Secara matematis, kuat medan listrik, simbolnya E, itu sama dengan gaya listrik F dibagi muatan uji Q. Jadi, E sama dengan F per Q. Atau kalau dari sumber muatan Q, rumusnya E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Mirip rumus gaya tadi ya, tapi cuma ada satu Q. Oke. Nah, yang penting buat teknologi nih, itu medan listrik yang seragam. Kayak di antara dua pelat logam sejajar yang muatannya berlawanan. Di tengah-tengahnya itu medannya sama kuat dan arahnya sama semua. Ini kunci banget buat aplikasi. Nah, ini dia nih nyambungnya ke printer inkjet. Disinilah konsep tadi jadi nyata banget kan? Gimana caranya medan listrik seragam ini bisa dipakai buat ngecat huruf di kertas Anda? Rasanya canggih banget. Emang cerdas banget penerapannya. Jadi gini, menurut sumber, Anda nozzle printer itu nyemprotin tetesan tinta yang kecil banget. Pas keluar, tinta ini dilewatin elektroda, nah di situ dia dikasih muatan listrik. Berapa banyak muatannya, itu diatur komputer sesuai gambar yang mau dicetak. Oke, jadi tetesan tintanya sekarang punya muatan listrik. Terus, diapain? Habis itu, tetesan bermuatan ini terbang ngelewatin plat defleksi. Ini tuh, yaitu tadi, dua plat paralel yang bikin medan listrik seragam di antaranya. Medan listrik ini kan ngasih gaya ke muatan. Oh, jadi medan listriknya itu yang nyetir atau belokin arah jatuhnya tinta ke kertas? Tepat sekali. Medan listrik ngasih gaya ke tetesan tinta yang bermuatan itu, ngarahin dia dengan presisi banget buat ngebentuk huruf atau gambar yang Anda mau di kertas. Ini aplikasi langsung dari gaya listrik, F sama dengan QA, pada muatan yang bergerak dalam medan listrik. Keren kan? Wah, iya. Presisi banget pasti ya ngaturnya. Kombinasi kecepatan, muatan, sama kuat medannya. Betul, makanya hasilnya bisa detail.
Jadi kesimpulannya nih buat Anda gimana? Ternyata ya, dari hal simpel kayak gosok balon sampai teknologi cetak canggih di printer Anda, itu semua dasarnya konsep listrik statis. Ada muatan, ada gaya tarik tolak, ada medan pengaruhnya. Anda baru aja ngebongkar rahasia di balik printer inkjet. Iya, yang bikin kagum itu gimana fenomena alam yang fundamental ini, interaksi antar muatan doang, bisa direkayasa jadi teknologi yang kontrolnya halus dan presisi banget gitu loh. Dari cuma lihat efek statis, jadi bisa manfaatin. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin. Selain printer atau fotokopi, di mana lagi Anda ngerasain atau lihat efek listrik statis sehari-hari? Mungkin pas nyisir rambut kering, terus rambutnya jadi berdiri. Atau pas nyentuh gagang pintu logam, terus ada sengatan kecil gitu. Kira-kira gimana prinsip muatan, gaya, dan medan yang sama bekerja di sana?